Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Priyatna dengan NIM 6670220018 dari kelas A. Halo semuanya, dalam video ini kita akan membahas tentang geopolitik perbatasan Indonesia dan Malaysia. Studi kasusnya tentang konflik Ambalat. Jadi, berdasarkan Jurnal Media Hukum Indonesia tahun 2025, topik ini penting karena menunjukkan bagaimana persoalan batas wilayah, politik domestik, dan kepentingan ekonomi bisa saling bertabrakan dan mempengaruhi stabilitas kawasan Asia Tenggara. Oke, pertama-tama mari kita pahami dulu apa itu Ambalat. Ambalat adalah sebuah blok perairan di Laut Sulawesi berada di antara Kalimantan Timur dan Sabah, Malaysia. Wilayah ini menjadi sensitif karena adanya tumpang tindih klaim landas kontinen antara Indonesia dan Malaysia. Akar persoalan ini tidak terlepas dari warisan kolonial Belanda dan Inggris yang membagi wilayah berdasarkan administratif, bukan berdasarkan prinsip hukum laut modern. Setelah Indonesia merdeka, tak kolonial ini tidak sepenuhnya sesuai dengan aturan UNCLOS 1982. Akibatnya, beberapa titik perbatasan, termasuk Ambalat, menjadi wilayah abu-abu. Nah, ketegangan ini semakin meningkat setelah tahun 2002 ketika Mahkamah Internasional memutuskan bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi milik Malaysia. Meski kasus tersebut tidak membahas Ambalat secara langsung, keputusan itu mengubah persepsi kawasan dan membuat Malaysia semakin percaya diri mengajukan klaim baru di sekitar Laut Sulawesi. Pada saat yang sama, Indonesia juga melihat Ambalat sebagai bagian penting dari yurisdiksi maritimnya. Selain faktor sejarah, ada juga faktor politik domestik yang membuat konflik ini cukup rumit. Di kedua negara, isu perbatasan selalu mendapat perhatian publik yang sangat besar. Pemerintah Indonesia maupun Malaysia sering berada dalam posisi sulit. Mereka ingin menjaga hubungan diplomatik agar tetap stabil, tapi pada saat bersamaan, mereka juga harus terlihat tegas di mata masyarakat. Inilah yang membuat proses negosiasi berjalan sangat hati-hati. Isu Ambalat tidak lagi sekedar soal garis di peta, tetapi juga menyangkut simbol kedaulatan dan harga diri negara. Nah, selanjutnya kita masuk pada aspek hukum internasional. UNCLOS 1982 menjadi acuan utama dalam menentukan batas maritim seperti laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen. Namun di lapangan penetapannya tidak mudah. Penentuan garis pangkal atau baseline harus menggunakan data hidrografi yang akurat. Perbedaan data teknis inilah yang sering membuat klaim kedua negara tidak sinkron. Oleh karena itu, pendaftaran baseline secara komprehensif dan sinkronisasi data antar lembaga menjadi salah satu rekomendasi penting dari penelitian ini. Nah, faktor ekonomi juga menjadi elemen kunci dalam konflik Ambalat ini. Blok Ambalat diketahui memiliki potensi minyak dan gas yang sangat besar. Tidak heran jika perusahaan energi internasional tertarik untuk melakukan eksplorasi di wilayah tersebut. Namun, kehadiran perusahaan asing seringkali memicu reaksi diplomatik karena masing-masing negara merasa haknya dilanggar. Untuk mencegah konflik yang semakin dalam, salah satu opsi yang realistis adalah joint development, yaitu mekanisme kerjasama di mana kedua negara mengelola sumber daya secara bersama sambil menunggu penyelesaian batas maritim yang final. Selain aspek ekonomi dan hukum, ada juga persoalan keamanan maritim. Di lapangan, ketegangan semakin muncul dari hal-hal kecil seperti kapal patroli yang saling mengusir, nelayan yang melintas batas tanpa sengaja, atau aktivitas ilegal yang sulit dipantau. Situasi seperti ini bisa berkembang menjadi konflik diplomatik
jika tidak ada protokol komunikasi yang jelas. Karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya emergency communication protocol. Protokol ini akan mengatur bagaimana aparat keamanan laut merespon situasi darurat tanpa memicu salah paham. Selain itu, langkah-langkah seperti patroli bersama, pertukaran data intelijen maritim, dan forum nelayan lintas batas dapat menjadi bagian dari Confidence Building Measures atau CBMS. Tujuannya untuk membangun kepercayaan dan mengurangi potensi gesekan di lapangan ketika aparat kedua negara sudah terbiasa berkomunikasi dan bekerja sama. Risiko salah tafsir dan tindakan provokatif bisa ditekan. Dalam konteks regional, ASEAN juga memiliki peran penting sebagai fasilitator dialog melalui forum seperti ASEAN Maritime Forum dan Expanded Maritime Forum. Walaupun ASEAN tidak memiliki kekuatan untuk memaksa negara-negara anggotanya, keberadaannya tetap berguna sebagai ruang diskusi yang netral. Nah, akhirnya penelitian ini memberikan 5 rekomendasi untuk konflik Ambalat ini. Yang pertama adalah pendaftaran baseline maritim yang komprehensif. Yang kedua, negosiasi joint development yang adil dan transparan. Ketiga, peningkatan kapasitas diplomasi teknis di kementerian terkait. Keempat, penerapan CBMS antar kapal patroli. Dan yang kelima, memaksimalkan mekanisme ASEAN sebagai platform dialog teknis. Sebagai penutup, konflik Ambalat memperlihatkan bahwa persoalan perbatasan tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi. Ada aspek hukum, geopolitik, ekonomi, keamanan, hingga politik domestik yang saling terkait. Penyelesaian yang pragmatis seperti joint development, penguatan data teknis, dan kerjasama operasional di laut menjadi langkah yang lebih realistis dibanding pendekatan konfrontatif. Dengan cara ini, Indonesia dan Malaysia dapat menjaga stabilitas sekaligus memastikan bahwa kepentingan nasional tetap terlindungi. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa memberi gambaran yang lebih jelas mengenai dinamika sengketa Ambalat dan geopolitik Asia Tenggara, khususnya Indonesia dan Malaysia. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.